Halo Sobat Manhwa, di video kali ini kita akan membahas manhwa berjudul 100 Player Battleground bergenre action dan adventure. Di awal cerita seorang pria misterius tiba-tiba saja masuk ke dalam bank dan langsung menembak seseorang secara acak. Dengan kejadian itu siaran berita melaporkan kalau telah terjadi pencurian uang di bank, di mana saat ini telah memakan korban sebanyak 7 orang termasuk penjaga bank. Atas pencurian dan pembunuhan itu pria misterius tersebut berhasil ditangkap dan diketahui kalau ia bernama Cheon, dan atas perbuatannya ia pun dijatuhi hukuman mati. Namun saat Cheon akan dipindahkan ke tempat lain menggunakan sebuah mobil tiba-tiba saja muncul pasukan bersenjata yang langsung menghentikan mobil dan menculik Cheon. Cheon kemudian dibawa ke suatu tempat dan di sana seseorang berbicara dengannya melalui sebuah layar. Pria itu mengatakan kalau ia bisa membebaskan Cheon dan menghapus semua catatan kriminalnya sehingga Cheon bisa kembali ke masyarakat. Namun sebelum itu ada sebuah persyaratan yang harus Cheon penuhi, yaitu Cheon harus ikut berpartisipasi dalam game bertahan hidup bersama 100 peserta kriminal lainnya. Dan jika Cheon berhasil membunuh mereka semua dan menjadi yang terkuat barulah ia akan dilepaskan dan diberi hadiah apapun yang ia inginkan. Belum juga menjawab Cheon langsung dibuat pingsan dan langsung diikut sertakan dalam game bertahan hidup itu. Ketika sadar, Cheon telah mendapati dirinya berada di dalam sebuah pesawat bersama 99 peserta kriminal lainnya, ada Jack si pembunuh berantai, Ling pemimpin kartel narkoboy, Goda sang pemimpin Yakuza dan banyak kriminal lainnya lagi. Tak lama pria misterius sebelumnya kembali muncul di sebuah layar monitor dan memberitahukan kepada mereka semua tentang aturan game ini. Di mana mereka semua akan diturunkan di sebuah pulau untuk saling membunuh. Di pulau itu berbagai senjata dan kendaraan juga sudah disiapkan jadi mereka bebas menggunakannya untuk saling membunuh hingga tersisa satu orang yang bertahan. Sebelum mendarat diungkapkan sebuah rahasia kalau ternyata Cheon adalah seorang pasukan khusus dan semua kejahatannya di bank hanyalah rekayasa dan begitu juga dengan hukuman matinya. Alasannya karena hanya dengan cara seperti itulah ia bisa ikut dalam game pembunuhan ilegal ini. Tujuan Cheon adalah ia sedang mencari anggota dewan bernama Kim Nakso yang dulunya banyak mengungkap kasus kejahatan, namun ketika ia mengetahui dan menyelidiki tentang game ilegal ini, tiba-tiba saja Kim Nakso menghilang dan kemungkinan ia ditangkap dan diikut sertakan dalam game pembunuhan ini, dan itulah alasan Cheon berada di sini. Ia dikirim oleh Badan Intelijen Nasional untuk mencari Kim Nakso. Kemudian ketika mereka akan diturunkan dari pesawat sekilas Cheon melihat Kim Nakso berada di pesawat ini juga, namun sayangnya ia terlanjur langsung diturunkan. Tak punya pilihan lain Cheon mengatakan kalau sebaiknya ia mencoba bertahan hidup terlebih dahulu sambil mencari keberadaan Kim Nakso dan berharap Kim Nakso tidak dibunuh oleh kriminal yang lain. Setelah mendarat Cheon langsung bertemu dengan orang lain dan orang itu langsung menemukan sebuah pistol dan mencoba membunuh Cheon. Namun dengan keahlian bertarungnya Cheon dalam sekejap langsung merebut pistol itu dan langsung membunuh pria tersebut. Cheon kemudian melihat ke atas langit dan menyadari kalau beberapa orang sedang ingin mendarat di tempatnya. Cheon awalnya ingin menembak mereka sebelum mendarat, namun ia merasa kalau jangkauan pistol akan sulit mengenai mereka dan juga posisinya akan diketahui jika ia menembak. Oleh sebab itu Cheon memutuskan mencari senjata lain di tempat itu. Tak lama setelah mereka mendarat Cheon berhasil membunuh satu orang, namun ia hanya mendapatkan sebuah panci yang dibawa oleh orang itu. Di waktu yang bersamaan tiba-tiba saja seorang gadis muncul, namun karena ia tak bersenjata jadi Cheon tak menembaknya. Gadis itu kemudian mengatakan kalau ia ingin membentuk sebuah tim bersama Cheon, alasannya karena ia tak tahu sama sekali mengapa ia bisa berada di tempat ini dan ia juga tak tahu cara bertarung dan menembakkan pistol. Mendengar itu Cheon awalnya tak peduli dan langsung ingin menembaknya, namun ia teringat dengan perkataan Kim Nakso kalau ia tak boleh membunuh seseorang yang tak berdosa. Namun tiba-tiba saja muncul seseorang yang langsung melemparkan bom asap dan mulai menembaki Cheon dengan bertubi-tubi. Cheon pun mencoba melarikan diri dan ia berhasil membunuh satu orang lagi yang kebetulan berada di tempat itu.
Sementara pria yang menembaki Cheon ia terus mengejar Cheon dan membuatnya terpojok. Tak berhenti sampai di situ beberapa musuh kembali datang sehingga membuat Cheon sangat kesulitan melarikan diri namun meski begitu ia berhasil membunuh 3 orang di antara mereka. Setelah membunuh 3 orang tersebut Cheon pun merasa kelelahan dan di saat itulah muncul pria sebelumnya dan akan langsung membunuh Cheon. Beruntung si gadis langsung datang menolong Cheon dengan mengendarai sebuah motor dan membawanya pergi. Diketahui kalau wanita ini bernama Habin dan merupakan seorang mantan pembalap motor jadi dengan mudahnya ia menghindari semua tembakan dan berhasil kabur. Karena Habin telah menolongnya sehingga Cheon mulai percaya kepada Habin dan mengajaknya bekerja sama karena ia membutuhkan seorang pengendara ahli untuk membawanya berkeliling pulau. Ia juga memberikan pistol kepada Habin untuk berjaga-jaga dan juga mengatakan alasannya berada di tempat ini untuk menolong seseorang. Namun alasan sebenarnya Cheon memberikan pistol tanpa peluru itu kepada Habin adalah untuk melihat apakah Habin langsung ingin menembaknya, tapi ternyata Habin malah langsung mengembalikan pistol itu kepada Cheon karena ia juga tak bisa menggunakannya. Dengan kejadian ini Cheon mulai semakin percaya kepada Habin. Setelah itu mereka mulai berkeliling dan mereka pun singgah di sebuah desa karena Cheon tak punya pilihan lain selain memeriksa semua tempat untuk menemukan keberadaan Kim Nakso. Di sana mereka melihat beberapa orang yang sedang membentuk sebuah tim juga. Melihat perlengkapan mereka Cheon menyuruh Habin agar segera pergi saja dari tempat ini. Namun saat mereka akan kembali ke motor, ternyata seseorang sudah berjaga di sana sehingga Cheon langsung menghajarnya. Atas penyerangan itu keberadaan mereka akhirnya diketahui sehingga terjadilah adu tembak. Tak punya pilihan lain mereka mencoba melarikan diri dan bersembunyi karena musuh mereka bersenjata lengkap. Tak lama kemudian satu orang berhasil menemukan keberadaan mereka, namun pria itu langsung dibunuh oleh Cheon menggunakan sebuah busur. Setelah itu Cheon pergi mencari 2 orang yang lainnya, ia berhasil menemukan 1 orang dan mencoba menembaknya diam-diam, namun sayangnya busur Cheon meleset karena ia tak begitu mahir menggunakannya, sehingga akhirnya ia ditembaki dengan bertubi-tubi. Di waktu yang bersamaan pria yang lainnya juga datang namun Cheon berhasil membunuhnya dengan kemampuan bertarung jarak dekatnya. Namun tiba-tiba saja pria yang satunya telah muncul di belakang Cheon dan bersiap menembak. Beruntungnya lagi-lagi Habin datang menolong Cheon dengan menabrakkan motornya kepada pria tersebut. Kemudian di malam hari saat Cheon berpura-pura tertidur, Habin berbisik kepadanya kalau ia berbohong tak mengetahui alasan ia dibawa ke tempat ini padahal sebenarnya ia sama dengan kriminal yang lainnya yang banyak membunuh orang. Kemudian cerita flashback menceritakan awal mula Habin menjadi seorang kriminal. Ternyata dulunya Habin adalah anak yang baik dan merupakan seorang pembalap profesional. Namun suatu hari ketika ia kembali ke rumah ia mendapati ayah dan ibunya dibunuh oleh para penjahat dan oleh sebab itulah ia menjadi sangat murka dan menghabisi semua penjahat tersebut. Setelah mendengar semua cerita Habin, Cheon langsung menahannya dan langsung ingin membunuhnya karena Habin bisa membahayakan hidupnya. Namun Habin meyakinkan Cheon kalau dia berbeda dengan kriminal yang lainnya karena ia tak segampang itu untuk membunuh seseorang dan ia juga membutuhkan Cheon hanya untuk bertahan hidup di pulau ini. Mendengar itu akhirnya mereka kembali berdamai karena mereka saling membutuhkan satu sama lain. Keesokan harinya setelah memeriksa semua rumah, mereka menemukan banyak persediaan yang bisa membuat mereka bertahan hidup cukup lama di pulau ini. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan menyusuri semua tempat yang ada di pulau ini, namun saat mereka melewati sebuah jembatan tiba-tiba saja seseorang menembaki mereka yang ternyata sudah ada 2 orang yang menunggu di jembatan itu. Beruntungnya mereka berdua kembali berhasil selamat, namun tiba-tiba saja muncul zona medan listrik ke arah mereka di mana itu membuat mereka merasa kesakitan di bagian leher. Dan di dalam zona itu mereka melihat seseorang yang sedang berlari namun ia langsung tewas. Merasa kalau zona itu berbahaya mereka pun menjadi panik karena mereka terkepung dari 2 sisi. Di waktu yang bersamaan terjadi ledakan di jembatan dan muncullah Jack yang ternyata ia telah membunuh 2 penembak yang berada di jembatan tersebut.
Melihat itu Cheon dan Habin tak punya pilihan lain selain berlari ke arah Jack karena zona itu semakin mendekat. Melihat kedua tangan Jack yang terikat, Cheon merasa kalau akan sangat mudah untuk membunuhnya, namun ternyata Jack sangat kuat, ia hanya mengandalkan kakinya untuk bertarung. Tak lama kemudian akhirnya zona biru itu berhenti dan pertarungan mereka kembali dilanjutkan. Tak hanya menggunakan kakinya, Jack juga bertarung menggunakan sebuah pisau yang keluar dari mulutnya. Diketahui kalau Jack adalah seorang dokter yang suka membedah dan melakukan eksperimen terhadap tubuh manusia, namun tak hanya itu, ia bahkan membedah tubuhnya sendiri dan menyimpan senjata di dalam tubuhnya. Setelah itu ia mulai berkeliling dunia dan membunuh banyak orang, terutama seorang wanita, dan pada akhirnya ia berhasil ditangkap. Pertarungan mereka berlangsung hingga terjatuh ke dalam air, dan di saat itulah Jack yang entah bagaimana ia melemparkan granat kepada Cheon tepat saat mereka jatuh dari jembatan. Melihat granat itu Cheon merasa tak bisa menghindarinya karena ia di dalam air dan posisi granat itu juga sudah sangat dekat dengannya. Namun beruntungnya lagi-lagi ia diselamatkan oleh Habin dengan menghempaskan bom itu menggunakan sebuah panci. Jack yang melihat aksi Habin, ia pun merasa kalau Habin terlihat sangat keren. Di saat perhatian Jack teralihkan, Cheon langsung memukulnya dengan panci yang membuatnya langsung tak sadarkan diri. Di sini Cheon memilih tak membunuhnya langsung karena Cheon merasa kalau Jack memiliki banyak informasi. Kemudian ketika sadar Jack mengatakan kalau Cheon akan menyesal telah membiarkannya hidup, namun Cheon menjawab kalau ia akan membunuh Jack di saat ini juga jika tak ada informasi penting yang ia ketahui tentang game ini. Jack lalu menjelaskan kalau mereka telah ditanamkan chip di leher mereka sewaktu mereka pingsan saat dibawa ke tempat ini. Dan zona biru yang mereka lihat sepertinya cahaya magnetik yang berasal dari satelit, dan apabila cahaya itu mengenai mereka dengan waktu yang cukup lama, maka chip di leher mereka akan bereaksi dan membuat mereka langsung tewas. Cahaya itu akan berhenti bergerak jika mereka melihat perubahan aneh di atas awan, seolah-olah awan itu menggambarkan sebuah lingkaran di mana medan magnetik itu akan berhenti. Mendengar itu Cheon merasa kalau organisasi ini bukanlah organisasi yang kecil namun sangatlah besar. Tak lama kemudian terdengar suara beberapa orang yang datang ke tempat mereka, sehingga Cheon dan Habin memutuskan pergi dan meninggalkan Jack yang terikat. Mereka memutuskan untuk kembali ke jembatan dan mengambil perahu, namun keberadaan mereka diketahui sehingga Habin terkena tembakan di bahunya. Sementara mereka bertahan, sebuah kapal dari arah lain datang ke tempat itu namun mereka tak menyadari kedatangan kapal itu dan ternyata orang yang membawa kapal tersebut adalah si pria masker sebelumnya, kita sebut saja si Bein. Bein langsung mencari posisi menembak dan langsung melepaskan tembakan mengenai punggung Cheon, beruntungnya ia memakai rompi anti peluru sehingga Cheon berhasil selamat. Meski begitu ia tetap menerima luka dalam dan memutuskan bersembunyi di dalam sebuah gudang. Di gudang itu ia bertemu dengan seorang pria tua tanpa senjata dan merasa tak tega membunuhnya karena ia mengingatkannya dengan Kim Nakso. Namun saat Cheon akan pergi, pria tua itu malah ingin membunuhnya dari belakang dan seketika itu juga Cheon menyadarinya dan langsung membunuh pria tersebut. Tak lama Bein bersama kroconya kembali datang dan melemparkan granat masuk ke dalam gudang. Dan ketika mereka masuk ke dalam, Cheon berhasil membunuh satu dari mereka sambil mencoba melarikan diri. Sementara Habin ia merasa kehilangan banyak darah dan memutuskan pergi dari tempat itu sambil mencari Cheon. Kembali ke Cheon, ia saling bertukar tembakan dengan Bein. Cheon yang merasa kalau Bein hanya mahir menembak, ia pun mencoba menyerang Bein dengan serangan jarak dekat, namun ternyata Bein menyembunyikan senjata lain di bajunya sehingga ketika Cheon mendekat Bein langsung menembak Cheon tepat di dadanya. Kemudian ketika Bein akan menembak kepala Cheon, datanglah Jack menghentikan mereka. Melihat itu Bein menyuruh kroconya untuk segera membunuh Jack, namun kroconya malah marah karena Bein terus saja menyuruhnya padahal mereka sepakat dari awal kalau Bein akan mencarikannya seorang wanita namun sampai sekarang mereka belum menemukan seorang wanita. Bein yang merasa kesal karena kroconya terus mengoceh, ia pun langsung menembak kepalanya di saat itu juga dan mengatakan dasar bajingan sakne.
Sehingga kini tinggal Bein dan Jack, mereka pun mulai bertarung namun Bein benar-benar dibuat tak berdaya karena cara bertarung Jack yang sangat aneh. Merasa tak bisa menghadapi Jack secara langsung, akhirnya Bein memutuskan melarikan diri. Sebelum Cheon pingsan ia melihat Habin berlari ke arahnya. Dan setelah Cheon sadar Jack sudah siap membunuhnya, Habin yang berada di situ ia mencoba menahan Jack namun ia sama sekali tak bisa. Melihat itu Cheon mengatakan kepada Jack kalau mari kita buat kesepakatan. Mendengar itu Jack menghentikan serangannya dan mengatakan kesepakatan apa yang bisa diberikan oleh orang yang tak lama lagi mati. Namun ternyata Cheon malah mengatakan kalau ia akan membiarkan Jack masuk ke dalam tim mereka. Mendengar itu awalnya Jack malah semakin kesal karena itu adalah tawaran yang sangat konyol bagi seorang pembunuh berantai yang telah lama bekerja sendiri. Namun Cheon meyakinkan Jack kalau saat ini semua orang telah membentuk sebuah tim dan jika Jack terus bertarung sendirian maka dipastikan ia tak akan bertahan, karena orang-orang yang berada di pulau ini bukanlah orang sembarangan. Sementara Habin ia sangat tidak setuju membiarkan Jack masuk ke dalam tim mereka karena Jack adalah seorang pembunuh berantai khususnya seorang wanita dan keberadaannya saja membuat Habin sangat ketakutan. Mendengar itu Cheon kembali meyakinkan Habin kalau pilihan mereka saat ini hanyalah Jack. Mereka butuh seorang iblis di tim mereka untuk membunuh iblis lainnya yang berada di pulau ini agar mereka bisa selamat. Jack yang mendengar usulan Cheon ia pun setuju dan lagi pula ia juga senang ada Habin di tim mereka. Tapi sebelum itu Jack menyuruh Cheon menarik pelatuk pistol revolver di kepalanya sebanyak 3 kali, dan jika Cheon berhasil selamat maka Jack akan bergabung dengan tim. Karena senjata itu punya 7 lubang peluru, dan jika 3 peluru yang harus ditembakkan itu sama saja tingkat keselamatan Cheon sangatlah rendah. Namun meski begitu Cheon tak punya pilihan lain dan juga ia sudah terluka cukup parah, sehingga ia pun mulai menembak kepalanya dan bukan hanya dengan 3 kali, ia langsung menembakkan sebanyak 6 kali di mana itu membuat Habin dan Jack merinding karena Cheon benar-benar pria gila. Namun Cheon melakukan itu bukannya tanpa alasan, dia ternyata sedari awal telah mengetahui jumlah peluru yang berada di dalam senjata itu ketika ia bertarung melawan pemilik senjata itu sewaktu di gudang sebelumnya. Dan untuk 1 peluru yang tersisa Cheon sudah sangat terbiasa dengan sebuah pistol sehingga ia bisa merasakan di lubang mana peluru itu berada. Karena Cheon berhasil selamat sehingga Jack memutuskan bergabung ke dalam tim, ia juga langsung mengobati Cheon dan Habin yang terluka. Setelah itu mereka pergi mencari senjata di mayat orang yang tewas. Di sana Cheon beruntung menemukan sebuah GPS yang menunjukkan peta pulau ini sehingga akan lebih mudah menyusuri pulau ini nantinya. Di waktu yang bersamaan sebuah pesawat melintas di atas mereka. Melihat itu Cheon dan Habin bertanya-tanya pesawat apakah itu. Sementara Jack ia malah langsung menembakkan suar ke atas langit di mana itu membuat peserta yang lain mengetahui keberadaan mereka. Melihat itu Cheon pun sangat marah kepada Jack karena ia menunjukkan lokasi mereka kepada musuh. Namun Jack malah mengatakan kalau lebih baik membiarkan mereka semua berkumpul di tempat ini karena itu akan membuat gamenya lebih seru. Dan tak lama kemudian pesawat itu menjatuhkan persediaan suplai tepat di atas mereka. Karena suplai itu mengeluarkan sebuah asap, sehingga kelompok lain yang dipimpin oleh Goda, mengetahui lokasi suplai tersebut dan memutuskan pergi ke sana. Sementara kelompok Cheon mereka mulai mengambil semua suplai itu, mereka mendapatkan banyak persediaan dan senjata yang bagus. Tak lama kemudian mereka mendengar suara tembakan dan merasa kalau ada beberapa orang yang sedang menuju ke tempat suplai, dan ternyata itu adalah Goda dan kelompoknya. Sambil mereka berjalan menuju ke tempat suplai mereka menghabisi peserta lain yang ingin pergi juga ke tempat suplai. Menyadari kedatangan kelompok Goda mereka pun bersiap menyergapnya di pinggir jalan, namun tiba-tiba saja ada seseorang yang datang mengendarai sebuah mobil dan langsung melemparkan granat ke arah mereka, di mana membuat mereka tak bisa melihat untuk sementara waktu. Dan ketika efek bom itu telah hilang, Cheon baru menyadari kalau Habin telah hilang diculik oleh orang yang membawa mobil.
Sementara Habin ia dibawa oleh seorang pria. Melihat pria itu, Habin ternyata mengenalinya yang merupakan seorang pemerkosa yang sangat kejam yang pernah muncul di surat kabar bernama Yunsik. Habin kemudian menyalakan GPS radio yang didapat Cheon sebelumnya, sehingga Cheon dan Jack akhirnya bisa melacak keberadaan Habin. Yunsik lalu membawa Habin ke sebuah desa. Di sana ia telah memasang banyak jebakan agar tak ada satupun orang yang bisa masuk. Melihat itu, Habin mencoba memberitahukannya kepada Cheon kalau terdapat banyak jebakan di sini, namun sayangnya GPS radio itu diketahui oleh Yunsik sehingga ia langsung mematikannya. Setelah itu Yunsik membawa Habin masuk ke dalam gudang dan akan mulai bersenang-senang, namun ketika ia menyentuh wajah Habin, Habin langsung menggigit tangannya yang membuat tangan Yunsik berdarah. Merasa kesal, Yunsik mengambil sebuah kayu dan akan memukul Habin. Namun lagi-lagi Habin melakukan perlawanan, ia membenturkan kepalanya ke wajah Yunsik. Setelah itu Habin melepaskan dirinya menggunakan sebuah pisau yang digunakan oleh Jack dan langsung menusuk mata Yunsik dengan pisau itu. Ternyata sedari tadi Habin telah menyembunyikan sebuah pisau di dalam mulutnya sama seperti yang dilakukan oleh Jack. Setelah menusuk mata Yunsik, Habin langsung berlari keluar dan bersembunyi, sementara Yunsik ia menjadi sangat murka dan mencari-cari keberadaan Habin. Tak lama kemudian terlihat kalau Cheon dan Jack telah sampai di desa itu. Sementara Habin ia memutuskan berhenti bersembunyi dan mencoba menghadapi Yunsik secara langsung, karena kebetulan ia menemukan sebuah senjata. Ia mulai menembaki Yunsik dengan bertubi-tubi. Awalnya semua tembakannya meleset, namun pada akhirnya ia berhasil mengenai Yunsik dan membuatnya terluka parah. Sementara Cheon dan Jack mereka sedikit terlambat masuk ke dalam desa karena mereka harus menghindari banyak jebakan yang sulit terlihat. Kembali ke Habin setelah memberikan banyak luka kepada Yunsik, ia pun memutuskan untuk tidak membunuhnya karena ia merasa itu sudah cukup menjadi hukuman bagi Yunsik. Namun ketika Habin akan pergi dari belakang, Yunsik sudah siap memukulnya, namun ia langsung terkena ranjau yang dipasangnya sendiri. Di waktu yang bersamaan Cheon juga datang dan langsung menyelamatkan Habin dari dampak ledakan bom itu. Namun ketika mereka akan segera pergi dari tempat itu, tiba-tiba saja Cheon terkena sebuah tembakan di punggungnya. Beruntungnya lagi-lagi ia berhasil selamat berkat rompi anti pelurunya. Dan ternyata orang yang menembak adalah Gedo dan kelompoknya yang entah bagaimana ia bisa mengikuti Cheon dan Jack ke tempat ini. Karena kebetulan ada mobil Yunsik sebelumnya, sehingga mereka pun memutuskan kabur mengendarai mobil tersebut. Sambil berkendara Cheon kemudian melihat GPS dan mengatakan kalau sebaiknya mereka pergi ke sebuah desa bernama Pochinki. Namun tiba-tiba saja dari belakang mobil muncul seorang wanita bernama Lin yang langsung menodongkan senjata kepada mereka. Ternyata Lin sedari awal sudah menyelinap masuk ke dalam mobil dan bersembunyi menunggu waktu yang tepat untuk keluar. Melihat itu Jack dan Cheon langsung menyerang Lin tanpa takut sama sekali sehingga terjadilah pertarungan di atas mobil. Tak lama kemudian kelompok lain kembali muncul di depan mereka dan mulai menembaki mobil mereka. Dan ketika Cheon mencoba menahan Lin, mobil mereka malah tak sengaja menginjak batu sehingga membuat Cheon dan Lin terjatuh dari mobil. Habin awalnya ingin menghentikan mobil untuk menolong Cheon namun Jack melarangnya karena kelompok sebelumnya masih terus menembaki mereka. Kelompok itu kemudian menghampiri Cheon dan Lin yang terjatuh dan berniat membunuhnya, namun di waktu yang bersamaan kelompok Gedo kembali datang dan menghabisi semua kelompok itu. Setelah itu Gedo menghampiri Lin dan sepertinya mereka memiliki sebuah masalah. Melihat itu Cheon berpura-pura sudah tewas, namun tiba-tiba saja radio GPS-nya berbunyi yang mengatakan kalau ini adalah Kim Nakso. Gedo yang mendengar radio itu ia pun mengambilnya sehingga membuat Cheon ketahuan. Gedo kemudian menyeret Lin dan ingin menanyakan sesuatu namun Lin langsung melemparkan bom asap ke arah Cheon sehingga semua anggota Gedo tak bisa melihat. Melihat ada kesempatan Cheon membunuh satu persatu dari mereka. Sementara Gedo ia tak peduli dan tetap membawa Lin pergi. Gedo kemudian menanyakan di mana Lin telah menyembunyikan barangnya. Ternyata alasan sedari tadi Gedo tak membunuh Lin karena Lin memiliki sesuatu yang penting bagi Gedo.
Beberapa saat kemudian Cheon menemukan Lin yang terluka namun Gedo sudah menghilang. Lin kemudian mengatakan kalau radio milik Cheon dibawa oleh Gedo dan ia tahu keberadaan Gedo. Jika Cheon mau membantunya maka ia akan memberitahukan keberadaan Gedo. Karena Cheon sangat butuh radio itu untuk menyelamatkan Kim Nakso, akhirnya ia pun setuju bekerja sama dengan Lin. Kemudian Cheon membawa Lin ke bunker bawah tanah untuk mengobatinya sekaligus bersembunyi. Namun di dalam sana Cheon mencium bau bangkai yang sangat menyengat dan ketika diperiksa ternyata di dalam bunker itu sudah banyak mayat peserta yang lainnya. Lin kemudian memberitahu Cheon kalau itu semua adalah perbuatan Gedo, namun tentu saja Cheon tak mempercayainya dan mungkin saja semua ini adalah perbuatan Lin sendiri. Demi meyakinkan Cheon, Lin mulai menceritakan tentang awal mulanya ia bertemu dengan Gedo. Lin mengatakan kalau dulunya ia satu tim dengan Gedo bersama 8 orang lainnya, namun sekarang Gedo mengincarnya karena ia mencuri ponsel milik Gedo yang sepertinya berisikan sesuatu yang sangat penting bagi Gedo. Dan alasan Lin mencurinya karena Gedo tak segan sama sekali untuk membunuh semua anggotanya yang dianggapnya lebih lemah darinya, dan itulah mengapa banyak mayat di tempat ini. Seandainya saja Lin tak mempunyai ponsel ini mungkin saja ia sudah lama dibunuh oleh Gedo. Lin tadi berhasil selamat dari Gedo karena ia membohongi Gedo kalau ia mengubur ponselnya di dekat sini. Jadi mungkin saja sebentar lagi Gedo akan datang ke tempat ini untuk mencari ponselnya setelah ia mencari di tempat lain di sekitaran sini. Lin juga mengajak Cheon bekerja sama membunuh Gedo jika nanti Gedo datang ke tempat ini. Mendengar semua itu Cheon tak punya pilihan lain selain bekerja sama dengan Lin karena cuma itu cara satu-satunya agar mendapatkan kembali radionya untuk menghubungi Kim Nakso. Sementara Habin dan Jack mereka memeriksa GPS dan mereka pun menemukan lokasi Cheon saat ini sehingga mereka bergegas pergi ke sana. Namun saat mendekati lokasi, Jack merasa ada yang aneh karena sinyal GPS milik Cheon seperti ada yang memainkannya, ia mematikan dan menghidupkannya beberapa kali. Dan benar saja tak lama seseorang menembaki mereka, beruntung Jack cepat menghindar dan menyelamatkan Habin. Dan ternyata itu adalah ulah dari kelompok Gedo karena ia sedang membawa GPS radio milik Cheon. Sementara di dalam bunker Cheon dan Lin juga mendengar suara tembakan yang terjadi di luar dan merasa kalau itu adalah perbuatan Gedo dan mungkin saja sebentar lagi Gedo dan kelompoknya akan masuk ke tempat ini, jadi mereka pun mulai bersiap-siap. Namun salah satu anggota Gedo memiliki rencana lain dengan memancing Cheon dan Lin untuk keluar karena ia sangat yakin kalau mereka pasti ada di sekitar sini. Kroco itu kemudian menyalakan speaker dan mengatakan kalau ia menemukan Kim Nakso dan saat ini Kim Nakso sedang bersama mereka, dan jika Cheon tak ingin keluar maka mereka akan langsung membunuh Kim Nakso. Mendengar itu Cheon tak punya pilihan lain, ia pun berniat keluar seorang diri untuk memeriksa apakah Kim Nakso benar bersama mereka, walaupun sebenarnya ia tahu bisa saja ini adalah sebuah jebakan namun ia tetap akan melakukannya. Lin yang tak mau membiarkan Cheon pergi seorang diri karena mereka telah sepakat menjadi tim, akhirnya ia menemani Cheon untuk keluar dari persembunyian. Mereka kemudian mengendarai sebuah mobil dan mendaratkannya di atas gedung tempat kelompok Gedo berada. Ketika mereka mulai masuk dari atas gedung mereka menemukan Habin dan Jack yang telah disekap di sana. Melihat itu Cheon berniat melepaskan mereka berdua, namun tiba-tiba saja terjadi sebuah ledakan di belakang mereka. Gedo kemudian memberitahu Cheon melalui radio yang ada di tubuh Habin untuk tidak berbuat macam-macam karena mereka akan meledakkan Kim Nakso dan rekannya seperti yang barusan terjadi jika Cheon melakukan hal bodoh. Gedo lalu mengatakan kepada Cheon untuk bergabung dengan timnya, tapi sebelum itu Cheon harus menemukan ponsel miliknya yang diambil oleh Lin maka ia akan membiarkan mereka semua hidup. Karena penasaran Cheon menanyakan mengapa Gedo sangat menginginkan ponsel itu. Tanpa ragu Gedo mengatakan kalau ponsel itu memiliki banyak informasi penting tentang game ini yang tak boleh sampai bocor ke dunia luar. Jadi ia ingin menggunakan data di ponsel itu untuk bernegosiasi dengan pengurus game ini agar ia bisa mendapatkan banyak keuntungan.
Gedo lalu memperdengarkan suara Kim Nakso yang berada bersama mereka. Cheon yang mendengar suara itu ia yakin kalau itu benar adalah suara Kim Nakso. Kemudian Gedo kembali mengatakan jika Cheon tak berhasil mendapatkan ponsel itu dari Lin maka ia akan membunuh Kim Nakso dan teman-temannya. Setelah radio dimatikan, Cheon mengatakan kepada Lin kalau ia memiliki sebuah rencana namun entah rencana apa yang ia pikirkan. Beberapa saat kemudian Cheon datang menemui Gedo sambil membawa sebuah kotak di tangannya yang dianggap sebagai tempat menyimpan ponsel itu. Namun saat kotak itu dibuka ternyata isinya adalah bom. Cheon juga bahkan tak tahu kalau itu adalah bom dan rencananya dengan Lin gagal karena Lin menipunya dan membawa kabur ponsel itu. Gedo yang melihat itu ia langsung menembak Jack dan mengatakan kalau kesepakatannya gagal ia akan membunuh Cheon dan teman-temannya. Sambil terus ditembaki Cheon mengatakan kepada Gedo kalau ia berjanji akan mengambil ponsel itu dari Lin dan akan pergi mencarinya. Mendengar itu Gedo pun setuju tapi ia mengancam jika Cheon gagal membawa ponsel itu maka nasibnya akan sama seperti Jack sambil membawa Jack masuk ke dalam zona biru. Melihat itu Cheon pun hanya terdiam dan merasa kalau Jack sudah pasti mati. Di malam hari terlihat Habin yang dijadikan sandera dan ditahan di dalam gudang, namun tak lama tiba-tiba saja Jack muncul yang membuat Habin sangat kaget karena bagaimana mungkin Jack kembali hidup setelah ditembak dan dimasukkan ke dalam zona. Jack menjelaskan kalau tembakan itu tak mengenai jantungnya dan ia hanya tak sadarkan diri, dan di saat itulah alat yang ditanamnya di jantungnya mulai memicu kembali jantungnya sehingga ia bisa kembali sadar. Adapun ia bisa selamat dari zona karena chip di lehernya mendeteksi kalau Jack telah mati sebelumnya sehingga chip itu berhenti berfungsi, dengan artian sistem menganggap kalau Jack sudah mati dalam permainan sehingga ia sekarang kebal terhadap zona. Tak lama kemudian satu pria yang berjaga masuk ke dalam gudang, namun seketika itu juga Jack langsung membunuhnya. Sebelum mereka pergi dari tempat itu, Habin meninggalkan surat kepada Cheon jika saja nanti Cheon kembali ke tempat ini. Di situ Habin menuliskan kalau Jack masih hidup, dan chip di lehernya sudah tidak berfungsi jika mereka sudah mati sekali. Keesokan harinya terlihat Cheon dan satu kroco Gedo menemukan mobil Lin yang terparkir di dekat sebuah desa, merasa kalau Lin ada di sekitar sini mereka pun mulai mencarinya di setiap gedung. Setelah mencari beberapa saat, akhirnya Cheon menemukan Lin di dalam gudang sehingga terjadilah adu tembak di antara mereka. Di sini Lin menggunakan double shotgun di mana itu membuat Cheon sangat kesulitan mendekatinya sehingga ia hanya bisa bertahan. Tak lama kroco Gedo datang saat mendengar suara tembakan namun saat ia masuk ke dalam gudang Cheon langsung menembaknya. Alasan Cheon menembaknya karena ia ingin mengajak Lin kembali bekerja sama dengannya, walaupun sebelumnya Cheon telah dikhianati namun ia tetap mengajak Lin untuk bekerja sama. Cheon melakukan itu karena ia tahu Lin sebenarnya adalah orang yang dapat dipercaya namun karena insiden sewaktu ia masih menjadi kartel narkoboy, Lin dikhianati oleh orang yang paling ia percayai sehingga itulah alasan Lin tak mau mempercayai siapapun lagi. Setelah beberapa saat meyakinkan Lin, namun Lin sama sekali tak mau bekerja sama sehingga mau tak mau Cheon menghajarnya. Di waktu yang bersamaan zona semakin menyusut ke arah mereka, mengetahui itu Cheon kemudian menggendong Lin pergi dari tempat itu. Sementara Gedo ia mulai merasa ada yang tidak beres karena kroconya yang dikirim bersama Cheon tak ada kabar sama sekali. Dia lalu menyuruh kroconya yang lain untuk membawa Kim Nakso dan Habin keluar. Namun saat pria itu masuk ke dalam gudang ia langsung dibunuh oleh Jack begitu saja. Tak lama kemudian Gedo juga datang dan merasa heran mengapa Jack masih hidup. Jack yang melihat kedatangan Gedo ia pun langsung menyerangnya, sementara Habin dan Kim Nakso mereka berlari mencari jalan keluar dari tempat itu namun sayangnya Kim Nakso tak sengaja terkena tembakan dari Gedo. Di waktu yang bersamaan kroco Gedo juga datang namun dari belakang Cheon langsung muncul dan membunuh mereka semua. Setelah itu Habin mengatakan kepada Cheon kalau Kim Nakso tertembak, namun ketika penutup kepala Kim Nakso dilepaskan ternyata itu bukanlah Kim Nakso yang dicari oleh Cheon.
Sementara Jack ia masih bertarung dengan sengit melawan Gedo, namun tak lama kemudian zona semakin menyusut ke arah mereka. Melihat itu Jack langsung masuk ke dalam zona dan meninggalkan Gedo. Tak lama setelah itu Lin datang menemui Gedo sambil membawa ponsel milik Gedo, namun di sini Lin menawarkan sebuah kesepakatan kalau Gedo harus berjanji tak akan membunuhnya. Gedo yang mendengar itu ia pun hanya tersenyum. Sementara Cheon ia menjadi kesal karena Gedo telah menipunya, ia juga langsung menembak orang itu karena beraninya dia menyamar menjadi Kim Nakso. Setelah itu Cheon dan Habin keluar dari tempat itu untuk mencari keberadaan Gedo. Tak lama kemudian mereka akhirnya bertemu dengan Gedo, di situ juga sudah ada Lin. Di waktu yang bersamaan Kroco Gedo juga datang dan mulai mengepung mereka. Namun di sini Lin malah membantu Cheon dan menembak Kroco Gedo. Melihat itu Gedo menjadi sangat kesal kepada Lin karena beraninya ia menipunya. Ternyata sebelum datang ke tempat ini Cheon telah berhasil meyakinkan Lin untuk bekerja sama dengannya. Merasa kesal karena telah ditipu Cheon langsung menyerang Gedo seorang diri dan meminta Habin dan Lin menunggu saja. Setelah bertarung beberapa saat Cheon berhasil menembak salah satu tangan Gedo. Gedo yang merasa kalau ia sudah kalah ia pun pasrah dibunuh oleh Cheon. Setelah itu kini tim mereka bertambah satu orang lagi dan memutuskan pergi ke sebuah desa bernama Yasnaya. Setelah semua perlengkapan mereka selesai tiba-tiba saja Jack muncul di mana itu membuat Cheon terkejut karena ia belum mengetahui kalau Jack masih hidup. Jack kemudian mulai menjelaskan semuanya kepada Cheon kalau sekarang ia kebal terhadap zona, di mana saat ini ia memiliki keuntungan karena zona akan semakin mengecil sehingga mau tak mau semua peserta nantinya akan berkumpul di tempat yang sama. Sementara dirinya ia akan bebas keluar masuk zona untuk menghabisi semua orang. Mendengar itu Cheon merasa khawatir karena mengapa harus pembunuh berantai seperti Jack memiliki keuntungan yang sangat luar biasa ini. Walaupun mereka satu tim namun tetap saja Jack adalah seorang pembunuh berantai. Cheon merasa khawatir apa yang akan dilakukan Jack ke depannya. Singkat waktu mereka akhirnya telah sampai di kota Nasnaya. Sebelum masuk ke dalam kota Cheon meminta Jack dan Lin tetap di mobil untuk menjaga persediaan mereka. Sementara Cheon dan Habin akan memeriksa kota itu untuk mencari keberadaan Kim Nakso. Belum lama mereka memasuki kota terdengar suara tembakan dari arah mobil mereka. Mendengar itu Cheon dan Habin bergegas kembali ke mobil, dan di sana mereka melihat Lin sudah tergeletak di tanah sementara Jack berdiri memegang senjata. Melihat itu Habin awalnya mengira kalau Jack telah menyerang Lin namun ternyata ada orang lain di tempat itu yang menyerang mereka. Mereka kemudian membawa Lin ke sebuah gedung untuk diobati. Di sini Cheon menyuruh Habin untuk menjaga Lin sementara Cheon dan Jack akan menghabisi semua musuh yang telah menembak Lin. Di salah satu gedung terlihat seorang pria yang menggunakan sniper sedang mengawasi tempat itu. Ia sangat pede dan mengatakan kalau tak ada yang bisa lepas darinya jika ia sudah menggunakan senjata sniper. Namun entah dari mana tiba-tiba saja Jack muncul di belakang pria itu. Di waktu yang bersamaan Cheon juga muncul. Melihat pria itu yang sangat cupu Cheon merasa kalau orang ini bukanlah orang yang menembak Lin. Cheon kemudian menanyakan apakah ada kelompok lain di tempat ini. Pria itu mengatakan kalau orang yang mereka cari mungkin saja adalah trio veteran. Mereka datang ke tempat ini sambil menggunakan topeng dan kemampuan mereka juga sangat hebat. Mendengar itu Cheon merasa kalau itu adalah kelompok yang berisikan tentara pasukan khusus. Di waktu yang bersamaan tiba-tiba saja dari gedung lain kelompok lain menembaki mereka, namun itu bukanlah orang yang dicari oleh Cheon melainkan sekumpulan preman yang sudah gila. Tak lama kemudian kelompok lain kembali muncul dan langsung menembaki para orang gila itu, dan ternyata itu adalah perbuatan trio veteran. Sementara Habin satu orang gila berhasil menemukan persembunyian mereka, beruntung Habin langsung cepat membunuhnya dan membawa Lin pergi dari tempat itu. Saat Habin melarikan diri trio veteran melihatnya dan akan menembaknya, beruntung Cheon lebih dulu menembaki sniper itu. Melihat satu anggotanya tewas, mereka pun mulai bersemangat dan merasa kalau ada orang hebat yang datang ke tempat ini.
Sementara Jack ia mulai menyelinap masuk ke dalam kelompok orang gila itu dan melemparkan bom asap ke tempat mereka berkumpul. Setelah itu Jack mulai menghabisi satu persatu dari mereka. Sementara Cheon ia berhadapan dengan dua kelompok veteran yang tersisa. Di sini pria yang ditemui Cheon di awal terkena tembakan dan tewas. Di situasi ini Cheon benar-benar dibuat kewalahan karena dua veteran ini sangat mahir menggunakan senjata, bahkan Cheon terkena tembakan dan memutuskan bersembunyi di sebuah gedung. Tak berhenti sampai di situ mereka meledakkan gedung tempat Cheon bersembunyi menggunakan sebuah RPG sehingga mau tak mau Cheon berlari ke sana kemari untuk menghindari tembakan mereka. Tak lama kemudian tiba-tiba saja Jack datang membantu Cheon dan langsung menghabisi satu orang. Melihat ada kesempatan Cheon keluar dan menyerang pria yang satunya lagi, namun Cheon gagal membunuhnya karena kelompok orang gila melemparkan mereka bom molotov sehingga pria itu berhasil kabur dengan luka tembak di bahunya. Merasa kesal melihat para orang gila itu yang terus saja mengganggu, Cheon dan Jack naik ke atas gedung dan menghabisi mereka semua. Setelah membunuh para orang gila itu sebuah drone terbang ke arah mereka dan mulai menembaki mereka. Dan ternyata itu adalah ulah dari pria sebelumnya yang berhasil selamat kita sebut saja Bimo. Karena adanya drone itu Cheon dan Jack kesulitan untuk bersembunyi karena drone itu terus mengikuti mereka. Melihat ada zona biru Jack dan Cheon memutuskan untuk berlari terpisah dan masuk ke dalam zona itu agar drone tersebut tak bisa mengikuti mereka, dan benar saja drone itu tak bisa masuk ke dalam zona, namun yang jadi masalahnya Cheon tak bisa berlama-lama di dalam zona itu karena ia pasti akan mati. Beruntungnya Jack langsung menembak jatuh drone itu sehingga Cheon segera keluar dari zona sambil melemparkan bom asap agar Bimo tak mengetahui keberadaannya. Di sini Cheon mencoba menyergap Bimo namun sayangnya tak semudah itu karena Bimo adalah tentara yang terlatih sehingga terjadilah adu tembak di antara mereka. Sambil mereka bertempur Jack datang mengendarai sebuah mobil dan langsung menabrak Bimo yang membuat Bimo langsung sekarat. Melihat itu Cheon langsung menembak kepala Bimo yang membuatnya langsung tewas seketika. Tak lama setelah itu Habin datang dan melaporkan kalau ia membawa Lin ke tempat yang lebih aman, sehingga mereka segera pergi menuju ke sana. Di perjalanan mobil Cheon menginjak sebuah ranjau yang sepertinya ada seseorang di tempat ini yang sengaja memasang ranjau itu. Tak punya pilihan lain Cheon menyuruh Habin membawa Jack lebih dulu karena kondisi Jack yang kurang baik setelah ia menabrakkan mobil sebelumnya. Sementara Cheon ia mengatakan akan segera menyusul tapi sebelum itu ada sebuah tempat yang ingin ia periksa. Setelah sampai di tempat itu tiba-tiba saja dari belakang Bein muncul dan langsung menyerang Cheon, alhasil Cheon tak sempat menghindar sehingga ia terkena tembakan dan membuatnya sekarat. Sebelum pergi, Bein melemparkan sebuah bom zona ke tempat Cheon yang entah dari mana ia mendapatkan bom itu. Dengan melihat kondisi Cheon dan juga adanya bom zona itu, Bein merasa kalau Cheon pasti sudah mati. Namun beruntungnya tak lama setelah Bein keluar dari gedung, Habin datang menyelamatkan Cheon dengan menggunakan sebuah alat yang mampu menghilangkan efek dari zona buatan itu, dan setelah beberapa saat setelah itu Cheon akhirnya berhasil selamat namun sayangnya Habin terluka cukup parah karena terlalu lama berada di dalam zona buatan. Melihat itu Cheon langsung membawa Habin untuk segera diobati. Setelah itu ia kembali pergi mencari keberadaan Bein. Tak lama berkeliling Cheon akhirnya menemukan Bein yang bersembunyi di dalam sebuah rumah. Mengetahui itu Cheon tanpa ragu langsung masuk ke dalam rumah itu. Namun di dalam sana Bein telah menyiapkan bom zona sehingga ketika Cheon masuk ia langsung terkena efek bom zona itu. Namun tak ada apapun yang terjadi kepada Cheon karena ternyata ia sekarang juga telah kebal terhadap zona seperti Jack karena sebelumnya ia telah dianggap mati. Berkat itulah Cheon berhasil menembak Bein sehingga Bein memutuskan melarikan diri. Di sini Cheon tak ingin mengejarnya karena ia harus melihat kondisi Habin terlebih dahulu. Beruntungnya Habin tak menerima luka serius dan kini ia telah pulih karena ia hanya terkena zona buatan.
Di saat Cheon dan Habin akan pergi berkumpul dengan yang lainnya, di waktu yang bersamaan pesawat kargo kembali menjatuhkan airdrop tepat di tempat mereka, namun yang jatuh kali ini adalah sebuah mobil militer yang bisa berjalan di atas air juga. Melihat itu mereka pun segera berlari ke arah mobil itu dan berniat mengambilnya untuk menjemput yang lainnya. Namun ternyata Lin dan Jack sudah berada lebih dulu di mobil itu, sehingga mereka langsung melanjutkan perjalanan. Melihat zona yang semakin mengecil, Cheon merasa kalau sebentar lagi pertempuran yang sebenarnya akan dimulai karena tak lama lagi game ini akan berakhir. Semua orang pasti telah mulai menuju ke tempat zona akan berakhir. Di perjalanan mereka dihadang oleh kelompok lain, melihat itu mereka pun menghentikan mobil di dekat gedung dan akan menyerang balik. Di saat Cheon melihat ke atas gedung, sekilas ia melihat bayangan Kim Nakso berdiri di jendela gedung itu sehingga Cheon segera masuk ke dalam gedung. Namun dari dalam gedung kelompok lain langsung memukulnya dengan linggis. Di waktu yang bersamaan dua orang kembali datang dan mengepung mereka. Melihat itu Cheon malah menjadi murka, ia mengatakan siapapun yang menghalanginya bertemu dengan Kim Nakso ia akan membunuh mereka semua. Cheon lalu menembak pria yang memukulnya dan langsung ingin menerobos masuk ke dalam gedung, namun ternyata pria itu tak langsung mati karena ia kebal terhadap rasa sakit sehingga terjadilah pertarungan. Diketahui kalau pria ini bernama Ivan, seorang mantan tentara bayaran. Sementara Cheon bertarung melawan Ivan, mereka yang lain mencoba menahan anggota Ivan. Di saat mereka sedang asik bertarung, tiba-tiba saja zona merah muncul di tempat mereka dan seketika terjadi ledakan di dalam zona merah tersebut. Melihat itu Jack dan Lin berlari ke mobil dan akan pergi dari tempat itu, namun tiba-tiba saja mobil mereka terkena ledakan bom saat Lin di dalam mobil. Sementara Cheon dan Habin mereka menahan Ivan yang akan kabur dari zona merah tersebut. Namun walaupun mereka bekerja sama menghadapi Ivan, mereka dibuat sangat kewalahan karena senjata biasa tak bisa membunuh Ivan. Sementara Lin ia berhasil selamat berkat mobil yang kebal terhadap bom, namun saat ia akan keluar muncullah Bein yang langsung menembaknya. Di sini Bein sangat muak karena Cheon selalu selamat berkat rekan-rekannya, jadi Bein memutuskan membunuh rekan Cheon terlebih dahulu. Kembali ke Cheon, ia masih bertarung melawan Ivan. Di sini Cheon menyuruh Habin untuk pergi lebih dulu mencari Kim Nakso, sementara Cheon ia akan membunuh Ivan terlebih dahulu. Pertarungan mereka berlangsung cukup lama. Di tubuh Ivan sudah banyak terdapat luka tembakan, namun ia sama sekali tak merasa kesakitan. Hingga akhirnya Cheon kebetulan menemukan bom zona di tempat itu dan melemparkannya kepada Ivan, dan di saat itulah Ivan akhirnya tewas dikarenakan luka tembak di tubuhnya yang membuatnya tak bisa bergerak dan juga adanya chip di lehernya. Setelah itu Cheon kembali ke mobil karena sebelumnya ia mendengar suara tembakan dari sana, dan di saat itulah ia melihat Lin yang ternyata masih hidup padahal kondisinya sudah sangat parah. Melihat Lin yang sepertinya menderita, Cheon pun meminta maaf dan mengakhiri hidup Lin. Di waktu yang bersamaan Kroco Ivan kembali datang. Cheon yang sangat murka karena satu rekannya telah tewas, ia pun langsung membantai mereka. Tak lama kemudian Cheon mendengar suara Habin dari dalam gedung yang mengatakan kalau ia telah menemukan Kim Nakso. Mendengar itu lantas Cheon langsung bergegas pergi memeriksanya. Namun di sini kondisi Kim Nakso sedang terluka cukup parah sehingga Habin segera mengobatinya terlebih dahulu, dan di tempat itu sudah banyak bom yang terpasang tanpa sepengetahuan Habin yang telah dipasang oleh Bein. Sementara di bawah gedung Jack dan Bein kembali bertemu, sehingga pertarungan mereka kembali dilanjutkan. Seperti sebelumnya Bein dibuat benar-benar tak berdaya. Merasa terdesak ia pun mengatakan kepada Jack kalau ia akan meledakkan Habin yang berada di dalam gedung. Jack yang mendengar itu ia pun menghentikan serangannya. Sementara di dalam gedung Cheon akhirnya datang dan bertemu dengan Kim Nakso. Di waktu yang bersamaan Bein langsung meledakkan beberapa bom di gedung itu. Di sini Jack bersusah payah menahan Bein agar tidak meledakkan lebih banyak bom. Atas ledakan itu nyawa Habin terancam karena ia akan jatuh ke bawah gedung. Melihat itu Cheon pun mencoba menolong, namun di sisi lain Kim Nakso juga hampir terjatuh. Di situasi ini Cheon benar-benar dibuat kebingungan siapa yang harus ia selamatkan.
Namun pada akhirnya Cheon memilih menembak lengan Habin dan membuat Habin terjatuh. Kemudian cerita flashback memperlihatkan masa lalu Jack sebagai pembunuh berantai yang tak pernah tertangkap selama bertahun-tahun. Di saat itu ia tertangkap saat memegang seorang wanita yang sangat mirip dengan Habin. Ternyata wanita itu dulunya adalah seorang polisi yang sedang mencari-cari keberadaan Jack, namun saat wanita itu menemukan Jack ia tak menembaknya dan malah mengatakan kalau ia akan menyelamatkan Jack agar tidak dibunuh jika ia mau menyerahkan diri. Mendengar itu Jack malah tertawa dan mengatakan kalau wanita ini benar-benar sangat bodoh. Ia lalu menyandra wanita itu dan mengancam akan membunuhnya, namun wanita itu tak takut mati sama sekali. Di waktu yang bersamaan polisi lain menemukan keberadaan Jack. Menyadari itu wanita tersebut menyuruh Jack untuk menjadikannya sandera agar Jack bisa kabur, dan itulah awal mula pertemuan Jack dan wanita itu. Setelah selamat dari tempat itu, wanita tersebut terus mengikuti Jack kemanapun Jack pergi, padahal sebenarnya wanita itu bisa saja melaporkan keberadaan Jack dan kabur, namun ia memilih terus mengikuti Jack sampai Jack mau menyerahkan diri. Jack yang merasa kesepian selama ini ia akhirnya membiarkan seorang wanita masuk ke dalam hidupnya. Ia menghabiskan hari-harinya bersama polisi wanita itu. Namun pada suatu hari saat Jack sedang keluar untuk membeli makanan ia mendapati wanita itu telah dibunuh oleh para penjahat. Jack yang murka ia pun kembali ke dirinya yang dulu dan membantai semua penjahat itu. Setelah itu ia mulai meratapi kematian wanita tersebut dan akhirnya selama bertahun-tahun Jack akhirnya tertangkap ketika ia meratapi kematian gadis yang telah hadir dalam hidupnya itu. Kembali ke masa sekarang, ternyata Jack sempat melihat Cheon menembak Habin yang membuatnya terjatuh, sehingga Jack langsung ingin membunuh Cheon. Di tengah pertarungan Jack mendengar suara Habin yang ternyata masih hidup, sehingga ia langsung pergi mencari Habin. Di bawah bangunan Jack menemukan Habin yang ternyata berhasil selamat berkat ada sebuah tumpukan yang menahannya. Sementara zona kini sudah sangat kecil dan orang yang bertahan hidup tinggal 5 orang termasuk Bein. Setelah menyelamatkan Kim Nakso, Cheon bertemu dengan Bein dan mulai saling bertempur. Di sini Bein mulai mengungkapkan apa tujuan sebenarnya dari game ini. Ia membuka topengnya dan mengatakan kalau sebenarnya ia adalah salah satu penikmat game ini. Ia mengatakan kalau game ini disiarkan ke seluruh dunia melalui pasar gelap, dan penonton game ini adalah orang-orang dari kalangan atas yang siap membayar berapapun termasuk dirinya. Namun Bein memilih tak menonton dan lebih memilih langsung masuk ke dalam game ini karena menurutnya itu lebih seru daripada hanya menjadi penonton. Setelah mengatakan semua itu pertarungan mereka kembali dilanjutkan. Terlihat Bein sangat menikmati game pembunuhan ini. Sementara Kim Nakso yang melihat mereka bertarung ia pun mengkhianati Cheon dan melemparkan bom ke arah mereka. Kim Nakso mengatakan kalau ia harus keluar dari tempat ini hidup-hidup dengan memenangkan game ini. Namun ternyata mereka berdua berhasil menghindari bom yang dilemparkan Kim Nakso dan sedang bergelantungan di atas gedung. Di sini tanpa ragu Cheon langsung melompat ke arah Bein dan menghajarnya di mana itu membuat mereka berdua terjatuh dari gedung. Seketika Bein langsung tewas karena ia masuk ke dalam zona, sementara Cheon ia berhasil selamat. Setelah itu Cheon langsung pergi mencari Kim Nakso. Setelah bertemu Cheon malah memberikan pistolnya dan menyuruh Kim Nakso menembaknya. Tapi sebelum itu Cheon menanyakan tentang masa lalu, di mana saat itu Kim Nakso sedang disidang karena seseorang melaporkannya bekerja dengan game pembunuhan ini. Cheon menanyakan mengapa saat itu Kim Nakso bisa selamat dari hukum. Kim Nakso mengatakan kalau saat itu ada seorang pria yang dituduh melakukan korupsi dan ia pun dihukum lebih berat dari kejahatan aslinya, namun Kim Nakso hanya melihatnya agar kasus tuduhannya bisa terkubur dengan kasus korupsi pria tersebut. Setelah menceritakan itu Cheon kemudian mengatakan kalau pria yang dituduh melakukan korupsi itu sebenarnya adalah ayahnya. Mendengar itu seketika Kim Nakso langsung ingin menembak Cheon, namun seketika itu juga Cheon langsung menembak Kim Nakso lebih dulu dan membuatnya langsung tewas. Ternyata sedari awal Cheon datang ke tempat ini bukan untuk menyelamatkan Kim Nakso melainkan ingin membunuh Kim Nakso dengan tangannya sendiri karena Kim Nakso telah mengorbankan ayahnya demi kepentingannya sendiri.
Tak lama setelah itu Cheon pun sudah sangat kelelahan dan ia pun terjatuh ke lantai. Di saat itulah Habin datang dan langsung menodongkan pistol kepada Cheon. Melihat kedatangan Habin, Cheon pun kemudian bangkit dan mengarahkan tangan Habin untuk segera membunuhnya. Tak lama setelah itu sistem game mendeteksi kalau yang hidup tinggal tersisa satu orang yang tak lain adalah Habin, sehingga helikopter dikirim untuk menjemput Habin dan permainan pun selesai. Beberapa hari setelah game itu berakhir, Habin kini mendapatkan ketenarannya berkat hadiah yang diperolehnya dari game itu. Sementara di tempat lain terlihat pemimpin game itu sedang memantau pertempuran baru mereka. Namun dari belakang Cheon tiba-tiba muncul yang ternyata Habin tak jadi membunuh Cheon dan berkat kerusakan chip di lehernya sehingga Cheon dianggap telah mati padahal sebenarnya ia masih hidup. Dan akhirnya cerita pun tamat. Di akhir cerita ini kita tak diperlihatkan keberadaan Jack, mungkin saja ia juga masih hidup sama seperti dengan Cheon. Nah, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Sobat Manhwa undur diri. Bye-bye.